Aston Martin kembali mencari pendanaan dengan memperoleh fasilitas pembiayaan baru senilai sekitar 800 juta dolar Amerika Serikat atau setara 13,2 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung strategi transformasi bisnis di tengah tekanan penjualan mobil mewah global. Aston Martin mendapatkan fasilitas pembiayaan baru senilai 800 juta dolar Amerika Serikat untuk memperkuat kondisi keuangan perseroan. Dana tersebut akan digunakan untuk refinancing utang serta mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan produk baru. Meski memiliki merek ikonik, Aston Martin masih menghadapi tantangan berupa permintaan mobil mewah yang belum sepenuhnya pulih dan tingginya biaya pengembangan kendaraan baru. Kondisi tersebut mendorong perusahaan terus mencari sumber pendanaan untuk menjaga arus kas. Aston Martin tetap melanjutkan investasi pada teknologi kendaraan listrik dan sistem elektronik generasi baru meski sedang melakukan efisiensi. Perusahaan menilai inovasi produk menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing di pasar mobil premium yang semakin kompetitif. Produsen mobil mewah kini dihadapkan pada tantangan besar berupa transisi ke kendaraan elektrik dan kebutuhan modal yang semakin tinggi. Bagi Aston Martin, tambahan pembiayaan ini diharapkan menjadi fondasi untuk menjaga keberlangsungan bisnis serta mendukung pertumbuhan jangka panjang. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Xpeng melakukan penarikan kembali atau recall terhadap 33.000 lebih unit MPV listrik X9 di Tiongkok akibat potensi masalah pada sistem suspensi udara depan. Langkah ini menegaskan pentingnya kontrol kualitas dan keandalan komponen pada mobil listrik berteknologi tinggi yang semakin mengandalkan sistem elektronik dan air suspension. Xpeng akan menarik kembali 33.473 unit X9 yang diproduksi antara 8 Agustus 2023 hingga 11 Agustus 2025. Program recall dijadwalkan dimulai pada 28 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan potensi cacat pada komponen suspensi udara depan. Variasi dalam proses produksi menyebabkan air spring depan kehilangan kedap udara setelah digunakan pada kondisi panas dan lembab dalam waktu lama. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kebocoran udara secara perlahan dan memunculkan peringatan pada sistem kendaraan. Dalam kondisi ekstrim, masalah ini dapat mempengaruhi pengendalian mobil. Xpeng menyatakan seluruh kendaraan yang terdampak akan mendapat pergantian unit air spring depan dengan komponen yang telah disempurnakan tanpa biaya. Pemilik kendaraan akan dihubungi melalui aplikasi resmi dan jaringan layanan penjual. Sebelumnya, Xpeng juga telah memperpanjang garansi sistem air suspension menjadi 8 tahun atau 160.000 km. Kasus ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi pada mobil listrik harus diimbangi dengan pengujian komponen secara menyeluruh. Bagi produsen, kepercayaan konsumen menjadi aset penting di tengah persaingan pasar kendaraan listrik global yang semakin ketat. Recall proaktif diharapkan dapat meminimalkan risiko keselamatan dan menjaga reputasi merek. Berbagai sumber, IDX Channel. Chery Jaguar Land Rover bersiap meluncurkan Freelander 8 dengan kabin berteknologi tinggi yang menggabungkan layar raksasa dan chip otomotif terbaru Qualcomm Snapdragon 8397. Langkah ini menegaskan tren industri otomotif yang semakin berfokus pada perangkat lunak dan komputasi cerdas sebagai nilai jual utama kendaraan masa depan. Freelander 8 hadir dengan konsep kabin futuristis yang didominasi layar panoramik 46,3 inci, beresolusi 8K dan layar tengah 15,6 inci. Desain ini memberikan akses lebih mudah ke sistem hiburan, navigasi, dan pengaturan kendaraan. Tata letak tersebut menegaskan pergeseran mobil modern menjadi ruang digital berjalan. SUV ini menjadi salah satu kendaraan pertama yang menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 8397 untuk mengatur sistem infotainment dan komputasi kendaraan. Prosesor tersebut menjalankan berbagai fitur secara cepat termasuk tampilan grafis, konektivitas, dan pengolahan data real-time.
Hal ini mencerminkan semakin besarnya peran semikonduktor dalam industri otomotif. Freelander X juga dibekali sistem bantuan pengemudi Huawei Edge 5.0 yang didukung sensor LiDAR dan beragam kamera cerdas. Sistem ini mampu membantu navigasi, deteksi hambatan, dan meningkatkan keselamatan berkendara. Integrasi AI dan sensor menjadi tren baru pada SUV premium berteknologi tinggi. Freelander X dibangun di atas platform 800 volt dengan dukungan baterai CATL untuk varian elektrifikasi. Arsitektur ini memungkinkan pengisian daya lebih cepat dan efisiensi energi yang lebih baik. Kehadiran Freelander X menunjukkan persaingan SUV listrik premium kini tidak hanya berfokus pada performa tetapi juga teknologi digital di dalam kabin. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, produsen otomotif Porsche berencana melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap total 9.000 karyawan hingga tahun 2035 mendatang. Keputusan tersebut diumumkan seusai manajemen Porsche dan perwakilan Serikat Pekerja mencapai kesepakatan usai proses negosiasi. Produsen mobil premium asal Jerman Porsche akan melakukan pemutusan kerja terhadap 9.000 pekerja hingga 2035 mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi perusahaan di tengah melemahnya permintaan pasar dan ketatnya persaingan industri otomotif global. Keputusan tersebut diumumkan seusai manajemen Porsche dan perwakilan Serikat Pekerja mencapai kesepakatan, menyusul negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan. Dalam kesepakatan terbaru, Porsche akan memangkas hingga 5.000 pekerja melalui pengurangan sesuai regulasi dan program pengunduran diri sukarela, sehingga tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja secara paksa. Langkah efisiensi pegawai Porsche ini melengkapi paket efisiensi yang telah diumumkan sebelumnya, yakni pengurangan 3.900 pekerja serta 500 posisi lainnya yang berkaitan dengan penutupan sejumlah anak perusahaan. Restrukturisasi dilakukan seusai Michael Leiters resmi menjabat sebagai CEO Porsche pada awal 2026. Ia mendapat mandat untuk membenahi kinerja perusahaan setelah penjualan Porsche di pasar China anjlok dan strategi penjualan kendaraan listrik Porsche berjalan lebih lambat dari target. Sebagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Huawei dikabarkan tengah menyiapkan MatePad Pro Max sebagai tablet flagship terbaru dengan spesifikasi premium. Langkah ini memperkuat persaingan di pasar tablet produktivitas sekaligus mendorong persaingan teknologi dengan produsen global lainnya. Huawei dilaporkan tengah menyiapkan varian MatePad Pro Max untuk pasar global dan Tiongkok dengan sejumlah perbedaan spesifikasi. Tablet ini tetap mengusung layar OLED fleksibel berukuran 13,2 inci dengan desain ultra tipis. Huawei juga mempertahankan fokus pada produktivitas melalui dukungan keyboard dan stylus. Perangkat ini diposisikan untuk menantang tablet premium di kelasnya. Bocoran menyebutkan varian tertinggi akan membawa RAM hingga 20 GB dengan penyimpanan 1 TB. Konfigurasi tersebut disebut hadir dalam edisi khusus Collector's Edition. Peningkatan memori ditujukan untuk mendukung multitasking dan aplikasi kreatif berbeban tinggi. Langkah ini menunjukkan persaingan tablet premium kini semakin berfokus pada performa. MatePad Pro Max dilengkapi PC level WPS Office Huawei Glide Keyboard dan aplikasi GoPaint untuk mendukung pekerjaan maupun kreativitas. Huawei Notes juga dilengkapi fitur basis AI untuk meningkatkan efisiensi pengguna. Sistem audio 6 speaker menjadi nilai tambah untuk hiburan dan presentasi. Strategi ini memperluas segmentasi tablet dari sekedar konsumsi konten menjadi perangkat kerja. Kehadiran MatePad Pro Max prediksi akan memperketat persaingan dengan tablet flagship dari merek global. Desain ringkas baterai berkapasitas besar dan layar OLED menjadi senjata utama Huawei. Pasar tablet premium dinilai masih memiliki peluang tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan perangkat produktivitas berbasis AI. Huawei berupaya memperkuat posisinya di segmen tablet kelas atas melalui inovasi perangkat dan ekosistem. Berbagai sumber IDX Channel.